Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa channel Islam damai dan gembira. Untuk perjumpaan kita kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang telepati. Telepati dalam pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana kemampuan kita memberikan pesan atau menyampaikan pesan secara batin kepada orang dengan menggunakan gelombang pikiran dan hati. Tentu ilmu telepati adalah ilmu konsentrasi. Ilmu bagaimana kita memanggil atau menguatkan keinginan diri yang disampaikan kepada Allah, supaya keinginan kita itu sampai kepada orang-orang yang dimaksud. Dan pesan-pesan itu bisa saja dalam banyak kebutuhan dan kepentingan. Nah, telepati pada dasarnya adalah bagaimana kekuatan doa, kekuatan pikiran itu terkabulkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang kita maksud. Saya pernah punya pengalaman waktu kuliah di Jakarta. Ada informasi dari kampus, pada saat itu kampus UIN Syarif Hidayatullah, ada teman saya yang tinggal di Kediri. Karena akan ada semester, akan ada tugas yang mau dikerjakan. Teman saya itu berada di Kediri. Teman menghubunginya melalui HP, tidak bisa nyambung ngontak. Maka saya sempat katakan sama teman, begini saja, nanti saya hubungi dengan pesan jarak jauh. Insya Allah dia akan datang ke sini. Pas waktu itu di menjelang maghrib, beliau datang dari Kediri. Saya tanya kepadanya, kenapa kamu mau datang? Dia bilang, entah mengapa saya tiba-tiba mau saja datang ke sini. Wah, ini satu pengalaman bahwa pesan itu sampai, dan dia lebih kuat dari sinyal HP. Pernah juga suatu waktu teman saya bincang-bincang, dia bilang mungkin kita akan ngumpul uang untuk beli daging ayam. Saya tanya, mau makan ayam ya? Dia bilang iya. Saya bilang, insya Allah besok tunggu saja, ada teman yang bawa ayam. Pas besoknya ada teman yang bawa daging sapi rantang. Itu apa yang saya sampaikan sama teman. Pernah juga suatu waktu ada kegiatan rapat koordinasi di kantor saya. Itu di Makassar. Pas saya bincang-bincang sesama kepala madrasah dari Bulukumba waktu itu, namanya Pak Abdul Wahid, satu kepala Ming di Kumba. Dia bilang, Ustadz, kenapa tidak ada mobil? Sudah mau malam, sudah jam 5 lewat. Saya bilang sama dia, serius mau naik mobil pribadi? Dia bilang, iya, siapa yang mau menolong kita? Kata teman saya tadi, Ustadz. Saya bilang, kalau serius,
Saat ini juga boleh jadi Allah memberikan ada mobil yang datang. Dia bilang, mana mungkin ada mobil yang mau mengambil kita. Pas berakhir kalimat itu ada mobil yang berhenti, mobil pribadi, dan mobil itu kebetulan atasan saya, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Sungguh kalimat-kalimat yang terjadi itu adalah informasi cepat yang disampaikan, yang ditangkap oleh otak atas adanya informasi yang mendekat. Jadi ketika umpama kita mampu menangkap gelombang yang akan terjadi atau kejadian yang akan terjadi, apakah gelombang itu yang datang sama kita, maka itu akan menjadi semacam firasat itu sebelum terjadi. Tapi kalau belum terjadi, itu pun lebih duluan informasinya ditangkap oleh getaran kita. Menurut salah satu seorang Dr. Alexis Carrel dari Prancis, bahwa telepati itu memang bisa dipelajari. Malah konsentrasi ibadah salat itu bagian dari mengasah kemampuan fokus untuk melintas alam batas kemampuan manusia. Jadi itu ibadah salat. Sama juga ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, itu juga bagaimana kita menghubungkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ketika kita mendoakan orang-orang yang beriman, baik yang sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang melahirkan hubungan-hubungan sakral dan gaib di luar kemampuan alam nalar manusia atau supranatural. Jadi manakala kemampuan-kemampuan kegaiban itu dibuka, maka otomatis kita akan bisa sebenarnya menggunakan ini untuk kebutuhan hidup. Sama juga mungkin kemampuan kita minta sama Allah supaya hujan dijauhkan. Itu dengan kekuatan doa. Atau hujan didatangkan. Pernah orang tua bilang bahwa, orang tua saya, kalau di akhir bulan 10 di tahun 2020 tidak ada hujan, maka padi bisa meninggal. Padi bisa mati, bukan meninggal. Ternyata di pertengahan bulan 10 hujan itu datang. Akhirnya padi bisa dipanen. Bulan 9. Iya, padi bisa dipanen di daerah-daerah yang tidak berkecukupan air, yang mengandalkan air hujan saja, yang tidak berpengerang besar. Jadi ternyata kalimat harapan, kalimat doa yang berangkat dari awal itu bisa menjadi kekuatan doa atau kekuatan supranatural yang bisa mengubah, menjadikan sebuah keadaan pada saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan kejadian dan waktu, pra kejadian, atau merencanakan pada lintas batas waktu melalui pesan-pesan diri dan keinginan diri. Itu bagian-bagian dari telepati yang pada dasarnya bisa kita pelajari dan bisa kita fokus, walaupun kemampuan ini pada hakikatnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, apabila seorang hamba menjalankan yang fardu dan menambah dengan yang sunat,
Maka Allah mengatakan, dengan mataku ia melihat, dengan telingaku ia mendengar, dengan mulutku ia bicara, dan dengan petunjuk Allah lah semua perilakunya orang yang beriman tersebut bila ia melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Jadi itulah standar-standar kita kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira inilah yang kita sampaikan tentang ilmu telepati itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada manfaatnya dan kita mengasah kemampuan-kemampuan supranatural itu bisa. Itu adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan itulah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.